Oke, jadi kalau kita lihat dari dua provinsi tadi itu memang menarik ya. Jadi Jawa Tengah itu sebagian itu bisa sampai ke titik di sini ya, sebagian. Tapi ternyata sebagian Jawa Tengah itu yang daerah yang buruk itu mungkin tidak sampai di sini ya. Ya, Bengkulu juga demikian ya. Bengkulu kira-kira ya tidak sampai di sini. Ini Bengkulu. Ini Jawa Tengah, sebagian ya, sebagian. Nah, kemudian kalau kita lihat dari hasil yang ada di pembahasan ini ya, memang menarik ya. Ya optimis itu selain Jawa Tengah itu di sini ada DKI ya. DIY itu yang paling optimis karena siap semuanya ini ya. Tapi yang lainnya seperti Bengkulu, kemudian NTT ya ini. Apalagi? Bahkan Kaltim juga mengatakan pesimis ya. Kaltim daerah yang punya kemampuan fiskal tinggi itu juga pesimis seperti ini. Oke. Nah, dan juga ada kemungkinan terjadi kesenjangan yang membesar. Kalau membesar itu artinya di sini hanya seperti ini, ya. Tapi di tahun 2009 bisa terjadi sebagian yang buruk itu maju, tapi tidak secepat yang ada di kelompok-kelompok yang cepat ini ya. Jadi gapnya justru ini membesar nih antara A dan B ini lebih besar B-nya. Ini yang kita sebut kesenjangan yang membesar. Dan mengapa bisa membesar? Karena memang di daerah yang seperti di sini itu tidak terjadi tadi semacam penambahan SDM ya, Pak. Dan ada yang ke sana pun balik lagi ke kota besar ya. Jadi mereka hanya sebentar di misalnya Bengkulu, kembali lagi. Ya, nah ini. Nah, jadi akses ini yang menjadi masalah. Kemudian juga yang kalau kita lihat dana-dana juga akan bisa terserap di sini karena vaskesnya sangat banyak, SDM-nya sangat banyak, dan yang sangat mudah akses adalah mereka yang kelas menengah atas di daerah yang seperti ini. Jadi kesenjangan semakin membesar. Nah, disinilah yang menarik. Jadi kita akan sampai pada pertanyaan penting mengenai bagaimana keadilan itu dapat terjadi ya. Karena di NTT kita menghitung secara kasar ya, daerah yang relatif tidak mempunyai banyak SDM dan vaskes itu secara perhitungan kasar itu harusnya ada sekitar 64 miliar yang masuk ke NTT ya. Nah, jadi ini yang masuk untuk 3,2 juta orang NTT, kalikan kira-kira Rp20.000 ya sekitar 64 miliar. Kemudian pengeluaran dalam 4 bulan pertama itu sekitar 76 miliar untuk kapitasi dan 109 miliar untuk klaim. Jadi total per bulan rata-rata itu 45 miliar ya. Ya. Jadi dari sini itu ada sekitar 19 miliar yang merupakan dana yang seharusnya dipakai oleh NTT, tapi tidak terpakai ya. Nah, dana ini dibawa kemana nih? Apakah dibawa kembali ke pusat? Nah, dan yang kita khawatir, sekali lagi ini monitoring 6 bulan pertama ya. Jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan atau kekhawatiran yang belum jelas betul. Jangan-jangan nanti bisa dipakai oleh mungkin DIY yang daerah saya yang kekurangan dana, jadi klaimnya itu lebih tinggi dibanding dengan anggaran yang seharusnya. Dan inilah yang terjadi adalah suatu subsidi yang terbalik. Oke, nah inilah, jadi skenario ini menunjukkan ada semacam perbedaan yang cukup tinggi. Oke, saya kira setuju dengan ini, atau analisis ini kira-kira benar nggak nih kita membuat seperti ini ya. Oke, jadi gambarannya seperti ini yang bisa kita lihat dalam skenario ke depannya. Oke, terima kasih. Ya, oke.